Jemaat Tuhan, selamat pagi. Kami sangat bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi di hari yang baru ini. Keyakinan kami bahwa jemaat Tuhan mengalami kasih Tuhan, terpelihara di dalam kemurahan Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, dan izinkan saya berdoa sejenak untuk kita semua. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan dan karenanya kami bersuka cita. Ini adalah kesempatan yang baru. Kami bersuka cita karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, dan menghidupi kehidupan kami. Berkati kami ketika kami merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pagi hari ini saya akan memulai firman Tuhan dengan firman Tuhan seri dengan tema yang baru. Dan tema yang akan kita renungkan bersama-sama selama beberapa waktu ke depan, saya beri judul Penderitaan Suci. Judul ini berbicara tentang ketika saya dan saudara menjadi orang percaya, ada dua macam penderitaan. Ada penderitaan yang mungkin kita menderita, tetapi menderita yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti itu penderitaan yang tidak suci. Tetapi juga ada penderitaan, kita menjadi orang percaya tapi kita menderita, tapi menderita di dalam kehendak Tuhan, atau penderitaan suci, penderitaan di dalam kasih karunia Tuhan. Izinkan saya mengajak jemaat Tuhan untuk melihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Di sana di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Rasul Petrus mengingatkan kepada orang percaya bahwa ada kalanya orang percaya karena kehendak Allah di dalam kasih karunia mengalami penderitaan, kesulitan, harus mengalami sesuatu yang sebenarnya dia tidak harus mengalami, tetapi karena konsekuensi keimanannya, dia harus mengalami itu. Kita akan memulai dengan ayat yang ke-20. Penderitaan suci, penderitaan di dalam kasih karunia, penderitaan di dalam kehendak Tuhan, itu penderitaan yang seperti apa? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Penderitaan yang di dalam kasih karunia, penderitaan suci adalah penderitaan sesuai dengan disebut di dalam ayat 20 bagian A, penderitaan yang bukan karena dosa. Kesusahan, kesulitan, perjuangan, situasi yang tidak mudah yang kita alami, yang orang percaya alami, bukan karena dosa, itu adalah penderitaan suci atau penderitaan di dalam kehendak Allah. Kita menderita, kita susah karena kebenaran, kita menderita, kita susah karena mempertahankan kekudusan, itu adalah penderitaan suci. Kita menderita, mengalami situasi yang tidak mudah karena apa yang kita yakini sebagai kebenaran, yang kita tahu itu kehendak Allah, kita hidup di dalamnya dengan tekun, itulah yang disebut dengan penderitaan suci. Ya. Misalnya sebagai contoh praktis, ketika tengah hari panas terik, kita harus berhenti di lampu merah. Sedangkan yang lain bisa nyelonong, tetapi kita rela berhenti berpanas-panasan di situ karena bentuk ketaatan kita. Kesusahan yang kita alami adalah kesusahan karena ketaatan. Penderitaan yang kita alami adalah penderitaan karena ketaatan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, tetapi kita rela memberi, kita rela berbagi, kita rela terlibat di dalam mengasihi orang lain, itu adalah penderitaan yang suci. Kita jujur di dalam berusaha, sekalipun keuntungannya sedikit. Kita jujur dalam ujian bagi saudara yang dalam bangku pendidikan, itu adalah penderitaan suci. Ketika saudara dihina, diejek karena saudara memilih taat, saudara memilih jalan yang benar, itu adalah penderitaan suci. Pelajaran pertama, ada penderitaan yang di dalam kehendak Tuhan, penderitaan di dalam kasih karunia Tuhan yang kita sebut sebagai penderitaan suci, yaitu penderitaan yang bukan karena dosa, tetapi kita menderita karena taat,
karena hidup di dalam kebenaran. Mari terus berjuang, jangan kalah sekalipun ada kesulitan, tantangan karena mempertahankan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semua.